Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari KJ 355 bait 1-3, Yesus memanggil. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, hidup beriman telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita pun belajar beriman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun apakah kita sudah sungguh melakukan sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Tema ibadah hari ini, hidup beriman yang benar. Melalui tema ini kita dapat memahami pengajaran Tuhan Yesus tentang menjalani kehidupan beriman sehari-hari, serta dapat terdukung untuk memiliki intensitas lebih baik dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. masuk dalam rumah
dalam rumah-Mu ya Tuhan. Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Saudara-saudara, mari dengan segenap hati kita naikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu, mengaku dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah kami yang masih saja hidup dengan iman yang kurang dan tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan kita menyatakan berita anugerah pengampunan sebagaimana terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Saat ini kita hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, ketika kami menjalani kehidupan ini, sungguh kami menyadari bahwa ada berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami merasa lemah, kami terbatas. Oleh karena itu kami memohon tuntunan dan pimpinan-Mu. Biarlah melalui sabda Tuhan yang kami baca dan renungkan, sungguh-sungguh membawa kami untuk hidup beriman dengan benar, sungguh-sungguh bergantung dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami dan biarlah Roh Kudus yang menguasai ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8, dilanjut ayat 14, 15 dan 21 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika saudara berkunjung ke rumah seseorang lalu melihat ada kaleng yang terkenal semacam ini, maka saudara akan tahu kira-kira apa yang menjadi isinya. Tetapi ketika saudara membuka, ternyata isinya adalah karak, mungkin saudara akan terkejut dan bahkan kecewa. Ekspektasinya akan makan roti, ternyata isinya lain. Kemasannya apa, isinya apa, lain. Hal semacam ini saudara menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia. Manusia terdiri dari dua bagian, kemasan dan isi. Kemasan adalah apa yang ditampilkan oleh seseorang, sedangkan isi adalah apa yang ada di dalam diri seseorang yang menjadi sumber motivasi. Bisa rasa, bisa apa yang dipikirkan, apa yang menjadi keputusan-keputusan di dalam dirinya, bisa merupakan sikap dan tindakan. Oleh karena itu, saudara, jangan mudah tertipu. Seringkali orang tertipu dengan apa yang ditampilkan. Bisa saja orang terlihat secara tampilan baik, keren, bahkan menunjukkan atribut keagamaan. Namun bisa saja kata-kata dan orientasi sikapnya cenderung buruk, mengarah pada kebencian, mengarah pada diskriminasi dan kekerasan. Di sisi lain, saudara, kita bisa melihat ada orang yang mungkin penampilannya biasa, sederhana, atau mungkin cenderung lusuh. Biasanya orang akan menganggap orang ini jelek, orang ini buruk, bahkan tidak menganggapnya. Padahal kenyataannya belum tentu. Bisa saja ia memiliki hati yang baik. Ketika ada orang lain yang kesusahan dan meminta pertolongan dari dirinya, ia bisa membantu meskipun ia juga sedang kesulitan. Saudara-saudara, di sisi yang lain saat ini kita bisa melihat agama seolah-olah punya banyak wajah. Ada agama yang menunjukkan cinta kasih, tetapi juga ada agama yang berwajahkan kebencian, diskriminasi, intimidasi, kekerasan.
Bukankah kita tahu bahwa mestinya agama mendatangkan cinta kasih dan kedamaian? Tetapi nyatanya ada perselisihan, ada kekerasan yang diakibatkan oleh agama juga. Bukan agamanya yang salah, saudara, namun memperlakukan agama dengan cara yang keliru. Cara beragama macam inilah yang dikritik oleh Yesus. Di tengah cara kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam bacaan kita, semula orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka makan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak membasuh tangan mereka sebelum makan. Bagi mereka hal ini najis dan tidak kudus. Melanggar adat istiadat nenek moyang orang-orang Yahudi. Kritikan mereka bukan didasarkan pada soal cara makan yang higienis dan menyehatkan. Tetapi justru pada soal kepatuhan pada adat istiadat. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kepatuhan atau kesalehan ritual semata. Tanpa melihat dengan jelas, dengan dalam apa yang menjadi inti dan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sekedar memandang aturan keagamaan itu sebagai hukum yang sungguh-sungguh harus dipatuhi. Memang saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab soal kritikan orang Farisi dan ahli Taurat tentang tidak membasuh tangan. Karena Tuhan Yesus justru melihat ada masalah yang serius yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Maka Tuhan Yesus menyampaikan nubuat dari Nabi Yesaya yang mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang cara beragama mereka. Bahwa mereka lebih memilih menjadi orang yang munafik. Memuji Tuhan dengan bibir tetapi tidak berasal dari hati. Di ayat yang ke-6 saudara dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibir. Padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka memilih menjadi ambigu. Beribadah kepada Tuhan tetapi bukan ajaran Tuhan yang dibagikan. Tetapi ajaran manusia. Di ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka memilih menjadi legalis. Memilih mengutamakan aturan hukum. Daripada menghayati dan memelihara inti dari perintah Allah. Di ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi saudara, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak beriman dengan cara yang benar. Karena tidak melihat inti dari perintah dan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sekedar menunjukkan tampilan, kesalehan mereka. Tetapi di mata Tuhan mereka tidak melakukan kehendaknya. Oleh karena itu saudara, kembali soal najis. Bagi Yesus, yang membuat najis seseorang itu bukanlah makanan yang masuk melalui mulut atau bersentuhan dengan orang asing. Bukan itu. Ternyata Yesus memberikan arti baru dari kata najis. Yakni niat jahat yang timbul dari hati manusia. Lalu melahirkan tindakan kejahatan. Ketika ada niat itulah yang sudah dikatakan najis, terlebih melahirkan tindakan kejahatan. Itulah yang menajiskan seseorang dan membuatnya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena merusak relasi dan hubungan antara sesama manusia.
merusak relasi antar kelompok, golongan, dan bangsa yang efeknya menghancurkan. Bukankah ketika seseorang dengan mudah mengatakan orang ini najis, kelompok ini najis, mereka adalah orang-orang yang justru merusak relasi di tengah kehidupan sesama manusia. Sebaliknya saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk mengerti, memahami dengan sungguh maksud kehendak Allah yang tidak terletak hanya pada rincian huruf-huruf, melainkan mewujud dalam merangkul semua manusia untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Berbuat baik yang tujuannya adalah menyelamatkan dan menjaga kehidupan orang lain. Memberlakukan keadilan dalam kehidupan keseharian kita. Berbela rasa di tengah kemanusiaan. Saudara, maka kita saat ini bisa melihat apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Beriman dengan cara yang benar itu adalah tidak hanya sekedar tampilan, tidak hanya sekedar rajin dalam segala ritual. Ritual memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kita sungguh-sungguh menghayati kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Hal itu bisa terjadi ketika kita membangun relasi yang benar dengan Allah yang memberi dampak pada perubahan hati. Hati yang dulunya mungkin kotor, keruh, menjadi hati yang bersih, hati yang bening. Hati yang bersih dan bening itulah yang mengeluarkan sikap diri yang benar, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berperilaku adil dan membawa kedamaian. Sebaliknya saudara, hati yang kotor dan rusak akan mengeluarkan sikap-sikap yang buruk, yang jahat, kebencian, dendam, diskriminasi, dan kehancuran. Tentu sebagai manusia kita sadar tidak ada yang sempurna dari diri kita. Tetapi justru dalam situasi ini Tuhan mengundang kita, Tuhan menawarkan kita untuk hidup di dalam relasi yang benar dengan Allah. Beriman dengan sungguh-sungguh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita percaya Tuhan akan membentuk kita, menyucikan hati kita. Sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang benar. Saudara, mari kita melihat kehidupan bangsa kita. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas orangnya beragama. Kita bisa melihat tempat-tempat ibadah baru setiap tahun terus dibangun. Simbol-simbol agama tidak lepas dari keseharian hidup kita. Perhelatan mana saja di negeri ini yang tidak diawali dengan ritual dan doa. Ritual dan doa selalu dibawa dalam ranah studi, dalam ranah hukum, ekonomi, bahkan politik. Ini baik saudara. Namun apakah dengan demikian ranah-ranah itu serta-merta menjadi medan spiritualitas yang menjunjung tinggi moralitas? Belum tentu. Ritualnya baik, tetapi bagaimana sikap hidup seseorang yang beragama, yang beriman itu sungguh-sungguh menunjukkan nilai-nilai dari keimanannya. Lihat saja saudara, setiap sekolah memulai aktivitasnya dengan berdoa. Tetapi apakah ada kemerdekaan di tengah pembelajaran sekolah itu? Apakah ada keadilan di tengah pendidikan kita? Ketika gelar perkara di pengadilan pasti mengundang
nama yang maha kuasa untuk menolong keadilan bisa diberlakukan dalam pengadilan tersebut. Nyatanya bisa saja hukum tidak selalu berpihak pada yang lemah. Hukum ternyata tidak berpihak pada korban. Kalau misalnya kegiatan ekonomi, jelas kita bisa menyaksikan kadang-kadang kompetitor tidak lagi dipandang sebagai partner bisnis, melainkan sebagai lawan yang harus dihancurkan. Lalu dari segi politik kita bisa melihat ada kelompok-kelompok, ada ormas-ormas, ada partai yang berasaskan agama. Apakah sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai keagamaan mereka? Dan kita tentu tahu apa jawabnya. Nah, atas semuanya ini, saudara, mari kita berefleksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah beragama, beriman dengan benar? Apakah hanya sekedar tampilan saja supaya kita terkesan baik, terkesan suci, terkesan saleh? Atau memang kita sungguh-sungguh menghayati dalam kelemahan, dalam keberdosaan kita. Kita mengharapkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus mau merendahkan diri, diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Jika keimanan kita tidak pernah memberi warna dan menggarami kehidupan aspek sosial kita, maka kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, saudara, mestinya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kehidupan kita menampilkan integritas. Satunya kata dan perbuatan, satunya keyakinan dan pengakuan iman, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita tampilkan harus mewujud dalam tindakan, kata-kata, dan sikap kehidupan kita yang baik juga. Mari menjadi pribadi yang jujur. Jujur dengan diri sendiri. Kalau kita memang punya kelemahan, akui kelemahan itu tanpa harus ditutup-tutupi dengan tampilan-tampilan yang seolah-olah baik, tetapi sebenarnya di dalam diri kita tidak baik. Justru berdamailah dengan kerapuhan, berdamailah dengan kelemahan setiap kita, dan datang kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang menghakimi orang lain karena menganggap diri ini lebih baik. Jangan menjadi pribadi yang anti kritik dan suka mengkritik orang lain. Tetapi mari bersama-sama membangun kehidupan pribadi lepas pribadi, membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Saudara, jika semua berasal dari hati, maka bersihkan dan murnikan hati. Datanglah kepada Tuhan, hiduplah dalam spiritualitas yang terus mau dimurnikan kehidupan dan hati kita. Karena dari hati yang murni dan bersih akan terpancar kasih, keadilan, dan perdamaian. Selamat memancarkan hati yang murni dan bersih. Karena demikian kita boleh menampilkan cara hidup beriman yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, sungguh kami merasa di dalam kehidupan kami terus dirangkul oleh firman Tuhan yang membuat kami dapat memahami kehendak Tuhan. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini dengan beriman, iman yang benar. Tidak hanya sekedar tampilan, namun mewujud dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami senantiasa memberlakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Tolonglah kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama sebagai persekutuan tubuh Kristus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh maupun yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Wiro, Ibu Esterani, Ibu Maria Kemiatun, Ibu Warjinem, Ibu Suminah, Ibu Tri Kusningsih, Ibu Nenek Triharini, Bapak Agus Cahyono Wibowo, serta saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa hadir bagi mereka yang terus berpengharapan di dalam Tuhan, memperoleh kekuatan dari kasih-Mu. Di tengah segala upaya pengobatan yang saudara kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh mendapatkan tubuh jasmani yang lebih baik, bahkan dipulihkan. Bagi keluarga yang merawat pun kami berdoa, mereka semua diberi kemampuan dan kekuatan untuk dapat merawat yang sakit. Tuhan, kami berdoa di tengah pergumulan pandemi yang belum usai, yang berdampak di tengah berbagai kesulitan dan kesusahan. Kami percaya Tuhan tetap hadir di setiap pergumulan kami. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, di tengah tekanan ekonomi, studi anak-anak kami, bahkan peribadatan kami, dan hal yang lainnya. Biarlah kami diberi kemampuan oleh Tuhan, tetap teguh dan berpengharapan kepada Tuhan yang juga terus memampukan kami menjalani kehidupan ini dan beriman dengan benar. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, komisi dan seluruh aktivis. Kiranya mereka yang melayani setiap kami, Tuhan juga berkati. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dalam berbagai upaya mereka menangani pandemi ini. Kasih dan berkat Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan didasari dari Amsal 3 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, kami akan memberikan ungkapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan,
Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, bagi pelayanan-Mu di GKI Masaran ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan akan setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, mencuri, membongkarnya. Harta serta kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tepat. Yang dikumpulkannya takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Hiduplah beriman seturut kehendak Tuhan. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya engkau selalu menemukan jalan di saat engkau tersesat dan melangkah tanpa arah. Kiranya Roh Kudus menghembusimu semangat hidup untuk terus berkarya di saat engkau kelelahan dan tak berdaya. Kiranya kasih Kristus menghangatkanmu di saat engkau merasa dingin dan gelap. Kiranya tangan Allah Bapa merengkuhmu sehingga engkau merasa aman di dalam kelembutan kasih-Nya yang sejati. Amin.